perkenalkan nama saya Senja Putri Merlin dengan NIM 1823161. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi kami yaitu tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Yang akan saya bahas di sini adalah organ dan sistem organ. Baiklah, untuk materi pertama yaitu tentang organ. Organ merupakan kumpulan beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Organ terbagi menjadi dua, yaitu organ pada manusia dan hewan dan organ pada tumbuhan. Saya akan menjelaskan itu organ pada manusia dan hewan. Organ pada manusia dan hewan ada beberapa organ yang ada hati, jantung, ginjal, paru-paru dan lainnya. Yang pertama yaitu hati. Fungsi hati adalah sebagai kelenjar pencernaan mengeluarkan getah empedu yang mengandung garam-garam empedu ke dalam usus 12 jari dalam mencerna lemak. Yang kedua yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah dalam tubuh dan untuk memberikan darah beroksigen ke seluruh tubuh untuk untuk melalui pembuluh darah. Yang selanjutnya itu ginjal. Ginjal ini berperan dalam mengeluarkan limbah serta mengatur keseimbangan elektrolit. Yang selanjutnya itu paru-paru. Paru-paru berfungsi dalam membantu pencernaan. Paru-paru ini berfungsi dalam membantu pernafasan dan menjadi organ yang paling penting dari sistem pernafasan. Baiklah, selanjutnya itu usus halus. Usus halus ini berfungsi untuk menyerap sebagian besar nutrisi yang ditemukan dalam makanan. Dan selanjutnya itu otak. Fungsi otak adalah untuk mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homostatis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan, keseimbangan cairan tubuh serta suhu tubuh. Dan selanjutnya itu organ pankreas. Pankreas adalah bagian integral dari sistem pencernaan dan fungsi kepala pankreas yaitu untuk mengeluarkan cairan pankreas dan juga insulin. Organ lainnya yaitu ada organ bagian luar seperti mata, hidung, telinga, dan mulut. Untuk mata sendiri seperti yang kita tahu berfungsi untuk melihat. Organ ini antara lain terbentuk dari jaringan otot dan jaringan saraf. Yang kedua yaitu hidung. Hidung berfungsi untuk menghirup udara pernafasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernafasan, juga berperan dalam resonansi suara. Selanjutnya yaitu telinga. Telinga ini berfungsi sebagai alat pendengaran dan keseimbangan tubuh. Organ ini terbentuk antara jaringan otot, jaringan epitel, dan jaringan saraf. Yang selanjutnya itu mulut. Mulut seperti yang kita ketahui berfungsi sebagai berbicara dan untuk makan kita sehari-hari. Yang selanjutnya itu organ pada tumbuhan. Organ tumbuhan merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan yang melakukan diferensi dan spesialisasi membentuk organ tumbuhan seperti akar, batang, daun. Ketiga tersebut merupakan organ pokok dari tumbuhan tersebut. Untuk yang pertama yaitu akar. Akar ini berfungsi untuk secara umum berfungsi melekatnya tumbuhan pada media dan menopang tegaknya tumbuh-tumbuhan. Yang selanjutnya itu batang. Batang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, alat transportasi zat makanan dari akar ke daun. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, menegakkan tubuh tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis, tempat penyimpanan bahan makanan. Selain itu, daun ini juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif dan sebagai alat evaporasi atau penguapan dan tempat terjadinya transpirasi dan gutasi, penyimpanan cadang makanan pada vakuola amilium, transpirasi dan pertukaran gas pada stomata. Selanjutnya yaitu pada bunga. Bunga berfungsi sebagai alat pembentuk sel kelamin, alat reproduksi atau perkembangbiakan. Selanjutnya itu buah. Buah merupakan perkembangan dari bakal buah. Buah digolongkan menjadi dua jenis, yaitu buah sejati dan buah semu. Buah sejati terbentuk secara keseluruhan dari bakal buah, contohnya belimbing, jambu, dan mangga. Sedangkan buah semu ini terbentuk dari sebagian bakal buah
dan sebagian lainnya dari bunga, contohnya jambu monyet. Baiklah, selanjutnya itu materi tentang sistem organ. Yang pertama itu sistem organ ini yang pertama itu sistem pernapasan. Sistem pernapasan, proses pernapasan disebut dengan proses respirasi. Proses bernafas akan berlangsung jika ditunjang oleh alat-alat pernapasan. Sistem pernapasan, organ yang ada dalamnya yaitu yang pertama rongga hidung. Rongga hidung, pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi menyaring udara yang masuk dari debu atau benda lainnya. Selanjutnya yaitu tenggorokan. Setelah melewati hidung, udara masuk menuju pangkal tenggorokan atau laring melalui faring. Selanjutnya yaitu trakea. Batang tenggorokan ini bercabang dua. Setiap cabangnya masuk menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Selanjutnya itu bronkus. Bronkus terbagi menjadi dua, yaitu yang menuju paru-paru kanan dan menuju paru-paru kiri. Bronkus bercabang lagi menuju bronkilos. Masing-masing cabang tersebut berakhir pada gelembung paru-paru atau alveolos. Selanjutnya itu paru-paru. Paru-paru pada dasarnya merupakan cabang-cabang suatu saluran yang ujungnya bergelembung. Gelembung-gelembung tersebut disebut dengan alveolus. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil, serta juga halus. Dan sistem pencernaan ini juga memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Fungsi dari sistem pencernaan ini yaitu mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh usus. Sistem pencernaan yang pertama yaitu mulut. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Selanjutnya masuk ke kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Baiklah, selanjutnya itu lambung. Lambung atau disebut juga dengan ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian atas atau disebut dengan kardia, sedangkan di bagian tengah yang membulat disebut dengan fundus, dan bagian bawah disebut dengan pilorus. Kardia ini berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan, sedangkan pilorus berhubungan langsung dengan usus 12 jari. Di bagian ujung kardia dan pilorus terdapat klep atau sphincter yang mengatur masuk dan keluarnya makanan ke dan dari lambung. Struktur lambung yaitu selanjutnya itu usus halus. Usus halus atau disebut dengan intestinum merupakan tempat penyerapan sari makanan yang tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terbagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari atau yang disebut dengan duodenum, usus kosong atau disebut dengan jejunum, dan usus penyerap disebut dengan ileum. Selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar di usus besar ini makanan yang tidak dicerna oleh usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Selanjutnya yaitu anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Yang selanjutnya yaitu sistem gerak. Alat gerak pada manusia dan hewan tingkat tinggi adalah tulang dan otot. Tulang disebut dengan alat gerak pasif, sedangkan otot disebut dengan alat gerak aktif, karena kemampuannya yang berkontraksi sehingga dapat menggerakkan tulang. Fungsi dari sistem gerak ini untuk membentuk tubuh dan menggerakkan bagian mekanik serta menyimpan glikogen. Untuk tulang sendiri, tulang-tulang yang menyusun rangka mempunyai struktur yang beraneka ragam sesuai dengan fungsinya. Dan sedangkan otot itu merupakan dia menempel pada tulang dan berperan untuk menggerakkan tulang.
Tulang-tulang dalam tubuh mempunyai atau menyusun sistem rangka. Fungsinya secara umum yaitu menegakkan tubuh sebagai alat gerak pasif, tempat melekatnya otot-otot rangka, melindungi alat-alat yang vital seperti otak, jantung, paru-paru, dan lain sebagainya, tempat pembentukan sel-sel darah, dan tempat deposit kalsium dan fosfat. Yang selanjutnya itu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sebuah sistem organ tubuh manusia yang berguna sebagai sistem transportasi zat dari dan menuju ke sel. Fungsi dari sistem peredaran darah ini yaitu mengangkut dan mendistribusikan oksigen, air, dan sari makanan berupa molekul-molekul organik seperti glukosa. Selain itu berfungsi juga mengangkut hasil sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Organ sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung ini berperan sebagai pemompa dalam sistem peredaran darah. Dua rongga atas yang disebut dengan serambi atau atrium, dan dua rongga bawah yang disebut dengan bilik atau vertikal. Selanjutnya itu pembuluh darah. Pembuluh darah ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu pembuluh darah nadi atau disebut dengan arteri, pembuluh balik vena, pembuluh balik yang disebut dengan vena. Yang ketiga itu pembuluh kapiler. Nah, selanjutnya itu darah. Darah terhadap manusia terdiri dari plasma darah dan anggota sisanya terbentuk anggota yang padat, yaitu butir-butir darah atau sel-sel darah. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang jantung ini. Jantung memiliki 3 kutub, yaitu kutub vena semilunar yang terletak pada pangkal aorta atau arteri besar. Yang kedua yaitu kutub valvula kutub valvula bicuspidalis yang terletak antara bilik atau vertikal kiri dan serambi atrium kiri, serta vulvula tricuspidalis yang terletak antara bilik vertikal kanan dan serambi atrium atau atrium kanan. Saluran yang keluar dari jantung disebut dengan arteri. Arteri yang berhubungan langsung dengan jantung yaitu arteri pulmonalis dan aorta. Arteri pulmonalis ini membawa darah kaya karbon dioksida menuju paru-paru, dan aorta adalah arteri terbesar yang mengalirkan darah dari jantung, bilik atau vertikal kiri menuju ke seluruh tubuh. Saluran yang menuju ke jantung disebut dengan vena. Pada jantung terdapat 3 buah vena yang berhubungan langsung dengan jantung atrium, yaitu vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis. Untuk vena cava superior adalah vena yang membawa darah dari organ tubuh bagian atas menuju jantung. Baiklah, selanjutnya itu vena cava inferior. Vena yang membawa darah dari organ tubuh bagian bawah menuju jantung, dan sedangkan vena pulmonalis adalah vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Yang selanjutnya itu bilik atau vertikal kiri mempunyai lapisan yang paling tebal karena berfungsi mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dan yang kedua kepalanya adalah bilik vertikal kanan karena tugasnya lebih ringan, yaitu memompa darah menuju paru-paru. Selanjutnya itu pembuluh darah. Pembuluh darah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pembuluh darah nadi atau disebut dengan arteri. Yang kedua itu pembuluh balik atau disebut dengan vena. Dan yang ketiga itu pembuluh kapiler. Arteri arah alirannya meninggalkan jantung. Darah dalam arteri kaya akan oksigen, kecuali arteri paru-paru. Letak pembuluh ini agak dalam dari pembuluh kulit. Yang selanjutnya yaitu arteriole, merupakan pembuluh darah kecil yang menghubungkan kapiler dengan arteri. Kapiler berupa saluran tipis yang memungkinkan terjadinya pertukaran zat antara darah dengan sel jaringan tubuh. Pada saat darah berada di kapiler, terjadi pertukaran gas oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2.
Oksigen dari darah berdifusi ke sel-sel tubuh. Sedangkan karbon dioksida dari sel-sel tubuh berdifusi ke dalam darah. Yang selanjutnya itu venul merupakan pembuluh darah kecil yang menghubungkan kapiler dengan vena. Vena berfungsi untuk mengalirkan darah dari kapiler menuju jantung. Dindingnya tipis dan kurang elastis. Arah aliran darah dalam vena menuju ke jantung. Darah di dalam vena kaya akan karbon dioksida kecuali vena paru-paru. Letak pembuluh vena dekat dengan permukaan kulit. Yang selanjutnya itu peredaran darah. Peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke serambi kanan jantung. Tetapi untuk peredaran darah kecil dari bilik kanan jantung ke paru-paru kembali ke serambi kiri jantung. Selanjutnya itu sistem ekresi. Sistem ekresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa atau metabolisme pada makhluk hidup. Sistem ekresi ini berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme yang apabila tidak dikeluarkan akan dapat menjadi racun tubuh. Organ pada sistem ekresi yaitu pertama ginjal. Organ ginjal berperan penting dalam sistem ekresi pada manusia dengan mengeluarkan asam dan urea yang merupakan senyawa hasil pemecahan protein dalam tubuh, serta menyeimbangkan garam, mineral, dan air dalam darah. Fungsi organ ginjal ini adalah menyaring darah serta mengeluarkan kotoran dan racun melalui urin. Selanjutnya yaitu organ paru-paru. Sistem ekresi pada manusia di organ paru-paru terjadi ketika kita mulai bernafas dengan hidung atau mulut. Fungsi dari organ paru-paru mengeluarkan karbon dioksida melalui hembusan nafas. Selanjutnya itu kulit. Kulit tidak hanya menjadi pelindung luar tubuh, dia juga berfungsi sebagai mengatur suhu tubuh, tetapi juga berpartisipasi dalam sistem ekresi pada manusia. Fungsi organ kulit ini yaitu mengeluarkan kotoran dan racun melalui keringat dan berupa sel-sel mati. Saya akan menjelaskan itu tentang kulit tadi. Kulit ini tidak hanya menjadi pelindung pada bagian luar tubuh dan mengatur suhu tubuh, dia juga berpartisipasi dalam sistem ekresi pada manusia seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Organ kulit ini mampu mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebih melalui keringat. Secara garis besar, kelenjar keringat pada kulit terbagi menjadi dua, yaitu kelenjar enkrim dan apokrin. Kelenjar enkrin mengeluarkan potasium, garam, asam, urea, dan amonia merupakan kotoran hasil metabolisme nitrogen dalam tubuh. Sementara itu, kelenjar apokrin mengeluarkan keringat yang mengandung protein berlemak. Pada organ kulit, dalam sistem ekresi, manusia juga akan mengeluarkan sel-sel mati yang dapat mengganggu proses perkembangan sel kulit yang baru. Baiklah, selanjutnya itu tentang organ sistem pencernaan. Sistem pencernaan dalam tubuh membantu mencerna dan menyerap nutrisi dari makanan. Namun, selain melakukan hal tersebut, sistem pencernaan juga berfungsi dalam sistem ekskresi pada manusia. Salah satu cara organ sistem pencernaan yaitu membuang kotoran dan racun dari tubuh adalah melalui buang air besar. Fases atau tinja adalah kumpulan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh dan perlu dikeluarkan agar tidak terakumulasi dalam usus. Secara spesifik, organ sistem pencernaan yang berperan dalam sistem ekresi pada manusia adalah usus besar. Saat sisa makanan masuk ke dalam usus besar, makanan akan menyerap garam dan cairan dari sisa makanan agar dapat dikeluarkan dalam bentuk padatan. Selanjutnya yaitu organ hati. Organ hati adalah organ selain ginjal yang berperan dalam sistem ekresi pada manusia. Fungsinya yaitu menyaring darah dan mengumpulkan kotoran dan racun untuk disaring kembali ke organ sistem pencernaan atau ginjal.
Organ hati terletak di dalam tulang rusuk dan berada di bagian kanan perut kita. Organ hati menyaring darah dan berasal dari organ pencernaan sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Kotoran dan racun tersebut akan dimasukkan ke dalam cairan empedu dan memasuki usus untuk dikeluarkan dalam bentuk tinja. Kotoran dan racun juga dapat dimasukkan ke darah yang akan disaring oleh ginjal dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan kegiatan perkembangbiakan untuk melahirkan keturunan. Fungsinya yaitu mempertahankan proses keberlangsungan spesies di dunia. Sistem reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu pada pria dan wanita. Saya akan menjelaskan yaitu sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita terbagi menjadi dua, ada organ dalam dan ada organ luarnya. Organ luarnya yaitu ada bibir luar, ada bibir dalam, ada kalentit, dan ada lubang kemaluan serta rambut kemaluan. Untuk organ dalamnya ada vagina, rahim atau disebut dengan uterus, ada ovarium, ada mulut rahim atau disebut dengan serviks, dan ada pula yaitu tuba fallopi. Organ luar dari sistem reproduksi pada wanita ini, seperti yang telah saya jelaskan tadi, terdiri atas area yang disebut dengan dikenal dengan lofa, dengan struktur pembangun sepasang labia atau bibir bagian luar dan dalam yang menutupi klitoris, lubang saluran kencing, dan liang peranakan atau vagina. Fungsi dari vagina adalah untuk segama atau disebut dengan koitus dan melahirkan. Leher rahim adalah semacam pintu masuk yang bisa dibuka menuju rahim, sehingga janin bisa keluar selama proses persalinan. Rahim terbuat dari otot yang kuat dan nampak seperti lubang yang besar. Atau di saat rahim kosong, bentuknya seperti buah alpukat yang muda dan segar. Rahim adalah sebuah tempat yang elastis, di mana janin bisa tumbuh. Untuk selanjutnya itu tuba fallopi. Tuba fallopi adalah saluran yang digunakan ovum selama perjalanannya dari ovarium menuju rahim. Ukuran kedua tuba fallopi pada kedua sisi rahim adalah sebesar buah anggur. Ovum dihasilkan dari ovarium. Ketika seorang anak perempuan lahir, terdapat sekitar 1-2 juta sel ovum pada ovariumnya yang akan berkurang menjadi 300-400 ribu sel ketika masuk usia remaja. Selanjutnya yaitu organ bagian dalam. Organ bagian dalam yaitu vagina. Vagina ini bersifat elastis yang dapat membesar serta memanjang sesuai kebutuhan fungsinya. Sebagai organ baik serta berhubungan seks, jalan keluarnya bayi saat melahirkan atau saluran keluarnya darah seperti haid. Selanjutnya itu mulut rahim atau disebut dengan serviks. Saat sperma yang dikeluarkan penis laki-laki di dalam vagina akan masuk ke dalam mulut rahim sehingga bertemu sel telur perempuan. Selanjutnya itu rahim adalah tempat tumbuhnya janin hingga dilahirkan. Selanjutnya itu tuba fallopi yang terletak di sebelah kanan dan kiri rahim. Dan ovarium ada dua, kanan dan kiri. Selanjutnya yaitu organ reproduksi pada laki-laki. Organ luar yang bisa dilihat adalah penis dan skrotum atau kantong buah zakar. Organ tersebut berada di antara paha, lebih mudah dilihat daripada organ reproduksi perempuan. Skrotum berisi testis sepasang yang terbuat dari kulit yang sangat lembut dan keriput. Selanjutnya yaitu saya akan organ-organ yang ada pada sistem reproduksi pria, yaitu yang pertama itu buah zakar. Buah zakar itu disebut juga dengan penis, testis, dan kalau zakar disebut dengan penis. Yang ketiga yaitu saluran zakar atau uretra. Ada kantung pelir atau skrotum, ada epididymis, ada saluran sperma atau vas deferens, ada kelenjar prostat, dan ada bladder atau kandung kencing.
Baiklah, yaitu selanjutnya itu sistem organ pada tumbuhan. Sebenarnya pada tumbuhan sistem organ ini tidak ada, sebab masing-masing organ pada tumbuhan sudah berperan secara langsung untuk kehidupan individu tumbuhan. Namun menurut sumber yang saya baca, sistem organ pada tumbuhan dapat dibedakan. Yang pertama yaitu sistem pengangkut atau transportasi. Mengedarkan air, unsur hara, dan zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan melalui pembuluh kayu atau disebut dengan xilem dan pembuluh lapis disebut dengan floem yang terdapat pada berkas pembuluh yang terletak di akar, batang, dan daun. Yang kedua yaitu sistem pernapasan atau disebut dengan respirasi. Keluar masuknya udara, oksigen, dan karbon dioksida untuk pembentukan dan pembongkaran energi yang diperlukan oleh tumbuhan, dan kegiatan ini dilakukan oleh organ stomata, inti sel, dan akar atau akar yang gantung. Yang ketiga yaitu sistem penguapan atau evaporasi. Sistem pelepasan uap air atau air ke udara bebas yang disebabkan oleh pengaruh suhu lingkungan, panas maupun dingin pada tumbuhan, dan organ yang berperan dalam hal ini adalah daun dengan stomata dan inti selnya. Selanjutnya itu sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau perkembangbiakan yang tujuannya untuk melestarikan jenisnya. Sistem reproduksi pada tumbuhan meliputi organ putik, benang sari, bakal buah, dan bakal biji. Selanjutnya itu sistem gerak. Sistem gerak pada tumbuhan berkenaan dengan merespon rangsangan dari luar, dan organ yang berperan di sini meliputi akar, batang, dan daun. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika masih banyak kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.